Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya wa la rasula ba'da. Qala Allah subhanahu wa ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ittaqillaha haitsu ma kunta wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasan. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudariku yang dirahmati Allah. Alhamdulillah, pada malam hari ini kita melanjutkan sirah sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sejarah para sahabat Rasulullah. Kali ini kita akan membahas seorang sahabat yang mulia. Dia adalah Abu Dzar Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Abu Dzar Jundab bin Junadah Al-Ghifari. Panggilannya Abu Dzar, tapi nama aslinya Jundab bin Junadah. Al-Ghifari artinya dia berasal dari bangsa Ghifar. Jadi nama Ghifari itu adalah merupakan kunyah yang diambil dari nama suku bangsanya, yaitu adalah bangsa Ghifar. Bangsa yang sangat terkenal. Beliau adalah merupakan as-sabiqunal awwaluna fil Islam. Orang-orang yang pertama lagi terdahulu masuk ke dalam agama Islam. Jadi dia pelopor masuk Islam. Qila, ada yang mengatakan innahu rabi', ada yang mengatakan dia masuk Islam di urutan yang keempat dari kalangan laki-laki dewasa. Waqila khamis, bahkan ada juga yang mengatakan beliau masuk urutan yang kelima. Man dakhala fil Islam, yang mereka masuk ke dalam agama Islam. Wa ahadul ladzina jaharu bil Islam fi Makkah qabla al-hijratin nabawiyah. Dia adalah salah seorang yang sangat terbatas jumlahnya, yang terang-terangan memproklamirkan keislamannya di kota suci Mekah sebelum peristiwa hijrah. Baik, kalau kita sampaikan bahwasanya beliau Abu Dzar Al-Ghifari berasal dari bangsa Ghifar Al-Kinani. Al-Kinani itu berarti dari bangsa Kinanah. Jadi kalau kita lihat di nasab, jadi Nabi Ibrahim punya anak Nabi Ismail,
Dari keturunan Ismail ada namanya Bani Adnan. Dari Bani Adnan nanti lahir Bani Kinanah. Dari Bani Kinanah lahirlah Bani Quraisy. Jadi Kinanah itu di atasnya Quraisy. Jadi masih nyambung nasabnya dengan Nabi, tapi di bangsa Kinanah. Jauh banget. Jauh banget. Tetapi bangsa Kinanah itu adalah bangsa yang besar juga. Masih keturunan anak keturunan Nabi Ismail atau Nabi Ibrahim alaihi wassalam. Kanu Abu Dzar al-Ghifari fil jahiliyah yatakassabu min quta'it tariq. Abu Dzar al-Ghifari itu di masa jahiliyah itu pekerjaannya adalah qati'ut tariq. Qati' itu memutus, tariq itu jalan. Yang suka mutus di jalan. Bukan, qati' itu memutus. Perampok. Suka mencegat di jalan. Begal. Jadi dulu di masa jahiliyah Abu Dzar itu kerjaannya adalah merampok, membegal. Jadi kalau ada kafilah dagang lewat, dicegat, diputus jalannya, dibajak atau dibegal. Itu pekerjaannya di masa jahiliyah. Kenapa? Karena dia dari bangsa Ghifar. Bangsa Ghifar itu satu bangsa ini pekerjaannya merampok. Satu suku, Pak, kerjaannya ngerampok semua. Jadi kalau satu desa ini mata pencariannya ngerampok semua. Ada nggak hari ini? Nggak ada. Lampung Timur. Nanti orang Lampung Timur, saya nggak begal. Ya, ya tentu nggak semuanya ya. Tapi orang kenalnya iya. Karena saya punya pengalaman habis dari sana itu nggak masalah gitu. Artinya apa? Artinya ini bangsa Ghifar ini seluruhnya perampok. Jadi kalau kita bicara ini adalah sedunia hitam, ini lembah hitam. Sulit kalau kita sampaikan dalam kacamata manusia. Itu perampok kerjaannya berbuat jahat. Perampok kan kerjaannya berbuat jahat. Tapi yang unik, Pak, kana muwahidan la ya'budul asnam. Biarpun Abu Dzar itu di masa jahiliyah suka ngerampok, suka begal, tapi dia punya prinsip tidak mau menyembah berhala. Unik, Pak? Unik. Keumuman bangsa Arab di masa itu nyembah berhala. Semua suku punya berhala masing-masing. Tapi seolah-olah Allah memang menyimpan mutiara ini dalam lumpur yang hitam. Yang kelak mutiara ini tetap bersinar walaupun dalam kubangan lumpur yang hitam. Jadi unik, Pak. Rampok tapi bertauhid. Gak mau menyembah berhala. Yakin kepada Allah, tapi nggak menyembah berhala. Dia yakin. Hanya Allah itu satu-satunya Tuhan. Cuma kerjaannya ngerampok. Tapi jangan disamakan dengan orang-orang sekarang. Biarpun kami berbuat dosa,
kami tetap sholat. Biarpun kami maaf menjual diri, tapi kami itu sholat tahajud dan puasa Senin Kamis. Ada yang ngomong gitu? Ada. Pelaku maksiat yang sering nongol di TV. Biarpun saya pakaiannya kebanci-bancian, saya nggak pernah meninggalkan sholat malam. Sholat tahajud. Ini jangan disamakan. Ya. Kenapa? Karena di masa Abu Dzar itu di saat itu terjadi kekosongan kenabian, nggak ada yang memberi petunjuk. Nah kalau sekarang ulama banyak. Jadi kenapa? Karena prinsipnya Allah berfirman apa? Innas sholata tanha anil fahsya'i wal munkar. Nggak mungkin. Kalau sholatnya benar, dia akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Nah, jadi Abu Dzar ini kerjaannya sehari-hari ngerampok, tapi dia bertauhid, tidak mau menyembah berhala. Jadi basicnya nih ada di dalam hatinya keyakinan monoteisme, tauhid, menyembah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hina balaghathu al-akhbaru bi anna hunaka mayyadut tauhid fi Makkah. Ketika sampai padanya kabar bahwa di kota suci Mekah ada yang mendeklarasikan, memproklamirkan dirinya sebagai utusan Allah, yang mendakwahkan tentang tauhid, menyembah kepada Allah semata. Cocok. Dia memang meyakini hanya Allah yang berhak disembah. Ada kabar. Yang dibawa siapa? Yang bawa kabar ini kafilah Quraisy. Yang lewat kampungnya dia, suka membayar upeti supaya nggak dibegal. Cerita, di Mekah ada orang ngaku jadi Rasul. Nah, disitulah Abu Dzar tertarik. Setiap kafilah yang lewat memperbincangkan sosok Nabi akhir zaman. Wasara'a ilal islami kana minas sabiqina ilal islam. Maka dengan demikian kemudian dia begitu cepat menyambut seruan ke dalam agama Islam. Hingga kemudian dia memberikan perintah kepada salah satu di antara saudaranya yang bernama Unais. Dia punya saudara kandung adik yang bernama Unais. Ya, Unais bin Junadah. Unais ini pergaulannya luas. Dia banyak bergaul dengan orang-orang Mekah. Maka dia katakan kepada saudaranya, irkab ila hadal wadi. Pergilah kamu ke lembah ini, ke lembah Mekah. Karena kadang orang Arab itu mengatakan kota suci Mekah itu sebagai lembah. Karena memang Mekah itu lembah sepanjang radius 60 km. Itu memang bentuknya adalah lembah. Makanya Mekah sering kebanjiran kalau hujannya deras. Jadi katanya irkab ila hadal wadi fa'lam li ilmun hadar rajul ladzi yaz'amu annahu nabi. Pergilah kamu ke kota Mekah, ke lembah ini, cari tahu untuk diriku tentang seorang laki-laki yang yaz'um, yang dia mengklaim, ngaku-ngaku sebagai seorang nabi. Ya'tihil khabar minas sama, yang dia suka membicarakan, mengatakan dia mendapatkan kabar dari langit. Wasma' min qawlihi summa tuni. Kamu dengarkan berita-berita yang ada di kota Mekah, lalu sampaikanlah kepadaku.
Fantalaqa Unais wa sami'a qawlahu thumma raja'a ila Abi Dzar. Berangkatlah Unais, adiknya Abu Dzar ini ke kota suci Mekah dengan pergaulan yang luas. Dia tanya kepada fulan, dia tanya kepada fulan, dia tanya kepada fulan. Setelah kemudian dia mendapatkan kabar tersebut, dia kembali lagi menemui Abu Dzar Al-Ghifari. Faqala lahu, maka Unais berkata kepada Abu Dzar, ra'aituhu ya'muru bi makarimil akhlaq wa yaqulu kalaman ma huwa bisya'ri. Kata Unais, aku melihatnya. Maksudnya setelah informasi yang dia gali, kesimpulannya saya menilai bahwa dia memerintahkan ajarannya nih, memerintahkan untuk menyempurnakan akhlak. Ajaran yang dibawa olehnya adalah menyempurnakan budi pekerti. Berbakti kepada orang tua, menghormati yang lebih tua, sayang kepada anak muda, tidak zalim, tidak membunuh anak laki-laki gara-gara takut miskin, tidak membunuh anak perempuan karena malu. Itu kan yang dilakukan orang Arab itu. Yang diajarkan oleh Nabi, menyambung silaturahim, menjaga persatuan, membantu orang yang lemah, berdiri di atas kebenaran. Itu ajaran Nabi yang diketahui oleh orang Quraisy seluruhnya. Makanya kata Unais, saya menilai ajarannya adalah ajaran yang bagus, yang memerintahkan atau menyempurnakan akhlak yang mulia. Tapi yaqulu kalaman ma huwa bisy'ri. Tapi orang-orang Quraisy suka bicara bahwa dia nih yang ngaku-ngaku Nabi nih kalau ngomong bagaikan penyair gila. Jawabannya enggak memuaskan Abu Dzar. Satu muji, satu menghina nih. Jadi kesimpulannya apa gitu? Abu Dzar itu gregetan sama adiknya nih. Kesimpulannya dia ini benar Nabi atau bukan? Tadi kalau di frase utama atau di kalimat yang pertama, muji-muji. Yang disuruh adalah menyempurnakan akhlak yang mulia. Tapi yang kedua, ngomongin kalau ngomong itu seperti penyair yang gila. Kan nggak cocok ini. Jadi kesimpulannya Unais itu apa yang dipinginkan Abu Dzar itu? Kesimpulannya gimana? Kalau kayak gitu nggak jelas. Faqala Abu Dzar, ma safitani mimma arad. Kamu nih kalau ngomong, apa yang kamu sampaikan ini nggak memuaskan diriku. Maka Abu Dzar itu karena tidak puas dengan keterangan adiknya, fatazawwada Abu Dzar wa qaddama Makkah binafsihi. Maka Abu Dzar menyiapkan perbekalan, dia berangkat sendiri ke kota Mekah. Ya karena nggak puas itu sama adiknya. Tapi nggak disalahin juga sih. Orang-orang Quraisy, orang Mekah itu jujur-jujurnya ya siapa yang menafikan akhlak mulianya Nabi. Tapi karena framingnya orang-orang Quraisy bahwa dia seorang penyair gila ya, akhirnya ke bawah. Jadi kalau memang dia adalah merupakan menampung aspirasi dan informasi dari orang Quraisy saja, ya kemungkinan tadi benar apa yang dikatakan Unais. Cuma itu tidak memuaskan seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Maka fatazawwada Abu Dzar wa qaddama Makkah wal tamasan nabiyya wa huwa la ya'rifu. Dia menyiapkan bekal, fatazawwad, menyiapkan bekalnya untuk pergi ke kota suci Mekah
dan dia ingin berjumpa dengan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka sampailah dia di kota suci Mekah. Dia nggak punya kenalan yang lain. Beda dengan Unes. Unes banyak kenalan di kota Mekah. Tapi kalau Abu Dzar ini sosok yang memang introvert. Kalau kepribadian introvert. Dia bukan orang yang pandai bergaul. Sehingga di kota suci Mekah dia bingung. Nyari siapa? Nggak ada yang kenal. Fattoja'a fara'ahu Ali bin Abi Thalib fa'arafahu annahu gharib. Celinguk Abu Dzar ini di kota Mekah. Ada sosok pemuda yang memperhatikan dia, yaitu Ali bin Abi Thalib. Jadi Ali bin Abi Thalib ngeliatin dia, fa'innahu gharib, ini orang asing. Nggak pernah kelihatan di kota Mekah, celingak. Ya itu sikapnya orang asing kan begitu, ke wilayah baru kan mesti celingak-celinguk mana gitu. Apalagi nggak ada kenalan. Nah, Ali bin Abi Thalib melihat dia orang asing, maka falamma ra'ahu taba'ahu. Ali pepet, pengen tahu siapa dia. Kira-kira membahayakan atau menguntungkan. Hal itu tugasnya luar biasa. Maka kemudian datanglah Ali kepadanya, lalu Ali tawarkan, gimana kalau seandainya kamu nginep di rumah saya 3 malam. Sesuai dengan fikihnya ya. Menerima tamu 3 malam. Katanya, mau nggak? Karena kamu orang asing, mau nggak nginep di rumah saya 3 malam? Tujuan Ali adalah itu menetralisir, karena nggak tahu ini orang baik atau bukan. Melihat posturnya jangkung, tinggi, besar. Namanya perampok. Ya, rijalan adaman dokhman jasiman. Jadi Abu Dzar itu sosok yang melankolis, laki-laki jantan, tinggi, besar, badannya jangkung, Mbak. Jadi sosok yang memang melankolis banget. Wajar seorang perampok ya. Keluar otot-ototnya nih, Mbak. Itu juga keluar ya ototnya ya. Tapi kalau kita kurus, kalau beliau tinggi tegap. Abyadus sya'ri wal lihya. Kalau tua dia rambutnya putih semua waktu tuanya. Tapi tetap jangkung. Ya. Jadi artinya seorang Abu Dzar ini sosok yang memang mencolok. Ini kalau orang jahat ini bahaya gitu bahasanya. Ini bisa melukai banyak orang nih. Orangnya tinggi besar. Makanya Ali bin Abi Thalib menawarkan untuk tinggal bersamanya 3 malam. Kemudian setelah 3 malam ini orang cuma keluar diikuti sama Ali, tengok lagi, nggak ada. Dia memang sosok introvert, Pak. Nggak nanya juga enggak. Cuma cengak-cengok dengerin kabar gitu. Memang sosok introvert banget Abu Dzar itu. Nggak seperti Unes adiknya, supel nanya. Enggak, dia cuma denger-denger aja. Jadi kalau nggak ada yang ngajak bicara, dia nggak bicara. Ya, jadi ada personality yang model begitu kan. Ya mungkin dia sebagai sosok perampok ditakdirkan memang begitu gitu ya. Nggak banyak bicara gitu. Makanya setelah 3 malam Ali ngeliatin ini orang nggak jelas. Maka dia memberanikan diri. Maka summa sa'alahu an sababi kudumi. Setelah 3 malam, ini kan kewajiban sebagai tuan rumah menerima tamu selama 3 malam. Setelah 3 malam dia tanya, apa sebab kedatangannya di kota suci Mekah?
Qala Abu Dzar, inna a'taitani ahdan wa mitsaqan an tursiduni fa'altu. Abu Dzar rupanya sosok yang hati-hati juga, Pak. Dia sebelum mau cerita minta kepada Ali, kalau kamu bisa berjanji kepada saya untuk nggak cerita-cerita ke orang lain, maka saya akan cerita. Jadi rupanya hati-hati betul nih Abu Dzar ini. Kamu janji dulu, jangan cerita ke orang-orang. Maka Ali berjanji. Faqala, ya, fafa'ala Ali fa'akhbarahu. Maka kemudian Ali berjanji, barulah Abu Dzar menceritakan kronologisnya. Dia seorang yang muwahhid, lalu mendengar kabar ada seorang nabi yang mengajarkan tentang tauhid, menyembah kepada Allah, tidak menyembah berhala. Lalu kemudian dia ceritakan adiknya sudah pergi, kesimpulannya begini, pokoknya begitu. Faqala, maka Ali berkata kepada Abu Dzar, innahu haqqun, innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inni asbahtu fa'atba'ni. Nah, kemudian Ali berkata, innahu haq, kabar itu benar. Wa innahu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dan sesungguhnya orang ini benar-benar utusan Allah. Itu kata Ali. Dan aku sendiri adalah salah satu sahabatnya, maka besok ikuti saya. Kita ketemu dengan beliau. Maka kemudian keesokan harinya beliau diajak oleh Ali bin Abi Thalib untuk menemui Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Diajak ke Darul Arqam, tempat base campnya Nabi, ngajari sahabat-sahabatnya, yaitu di Darul Arqam, sebuah rumah milik Al-Arqam bin Abil Arqam. Letaknya masih di kota suci Mekah, tidak jauh dari Ka'bah. Cuma dia bersembunyi di balik bukit. Jadi bukan tempat orang lewat lalu lalang. Kalau kita mungkin kalau di perumahan itu ada jalan buntu. Nah, terus buntunya itu di baliknya itu rumah. Itu sebenarnya masih di pusat kota suci Mekah, Darul Arqam. Maka Ali membawa Abu Dzar duduk di majelis Rasulullah SAW. Sekali mendengar ayat Quran, Abu Dzar langsung menyatakan masuk Islam. Segitu mudahnya. Sehingga apa? Abu Dzar Al-Ghifari kemudian mendengar apa yang disampaikan oleh Nabi fa-aslama, lalu dia masuk Islam. Lalu kemudian dia langsung besok harinya memproklamirkan dirinya di hadapan orang-orang Quraisy bi a'la sautih, dengan suara yang lantang. Ini orang pertama, Pak, yang memproklamirkan keislamannya dengan lantang selain Rasulullah SAW. Dia mengatakan asyhadu an la ilaha illallah wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Ini dia bicara lantang di depan Ka'bah. Sontak orang-orang Quraisy itu melihat dia, ini orang nggak punya rasa takut ya, padahal itu di kandang musuh kan gitu. Apa yang dilakukan orang Quraisy? Faqamal qaum ilaihi fa'awsa'uduhu darban hatta azja'uhu. Maka kemudian orang-orang Quraisy yang jumlahnya puluhan, bahkan mencapai ratusan, memukuli Abu Dzar sampai pingsan.
Ya biarpun dia tinggi besar, lawan puluhan ya, ratusan ya KO juga. Dan memang nggak melawan, Pak. Dia hanya ingin sekedar memproklamirkan ini kebenaran. Memang gitu wataknya Abu Dzar itu. Kalau dia memang benar-benar meyakini itu kebenaran, dia sampaikan kebenaran tanpa rasa takut. Itu Abu Dzar. Karakternya itu memang begitu. Jadi dipukuli sampai pingsan. Siuman, dia katakan lagi, asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dipukul lagi, pingsan lagi. Dipukul lagi, pingsan lagi. Melihat fenomena itu, Al-Abbas bin Abdul Muthalib, datang Al-Abbas, belum masuk Islam beliau. Fa'akaba alaihi liyamna anhu. Al-Abbas ini paham sosok Abu Dzar ini, dia sibak orang-orang Quraisy, minggir. Lalu dia katakan, wailukum alastum ta'maluna annahum min Ghifar. Kalian Quraisy, celaka kalian. Wailukum, celaka kalian. Alastum ta'lamuna annahum min Ghifar. Kalian tahu enggak? Dia ini dari bangsa Ghifar. Wa annahu min tariqin tujaritukum ila Syam. Bangsa Ghifar yang menguasai jalan kalian kalau kalian berdagang ke Syam. Mau apa kalian? Kalau kalian mukuli dia lagi, kalian habis nanti di Ghifar. Gitu kira-kira omongan Abbas. Barulah orang-orang Quraisy tidak memukuli lagi Abu Dzar Al-Ghifari. Maka kemudian Ali mengajaknya untuk ketemu lagi dengan Rasulullah SAW. Digemblenglah Abu Dzar ini belajar bersama Rasulullah SAW kurang lebih syahran, 1 bulan. Belajar sama Rasul 1 bulan. Lalu kemudian Rasulullah SAW selepas 1 bulan berkata, irji' ila qaumika fa'akhbirhum hatta ya'tiyaka amri. Wahai Abu Dzar, pulanglah kamu ke negerimu, kepada kaummu, dan sampaikan kepada mereka ajaran kebenaran. Dakwahkan Islam ini kepada mereka hatta ya'tiyaka amri, sampai nanti datang lagi perintah dariku. Qala Abu Dzar walladzi nafsi biyadihi la asrakhanna baina dhahranihim. Demi Allah, demi jiwaku yang berada dalam tangannya, dalam kekuasaan Allah, sungguh aku akan benar-benar menampakkan keislaman ini dan menyampaikan kepada mereka. Maka Abu Dzar pulang Pak ke kaumnya, ke bangsa Ghifar. Sampai di kaumnya, ini kan terjadi di awal-awal kenabian. Kalau di urutan keempat atau kelima, ini berarti prosesnya adalah di awal-awal tahun kenabian. Pulang dia ke bangsa Ghifar yang kerjaannya ngerampok. Tapi Abu Dzar sudah pensiun dari ngerampok, nggak ngerampok lagi, Pak. Sehingga Pak, yang dia kerjakan adalah ngajari kaumnya. Dakwah dari satu orang, terus ngajari kaumnya. Dia sendiri baru belajar sebulan. Memang juga ajarannya nggak banyak kalau di awal-awal kenabian kan. Yang penting tentang akidah, bagaimana merealisasikan sholat, dan juga baca Quran semampunya, yang ayat yang turun. Tapi sebenarnya kan jauh dari jadi pergaulan orang-orang Muslim yang ada di kota suci Mekah. Tapi yang menarik apa Pak? Ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam berhijrah, maka hijrahlah Abu Dzar dengan seluruh bangsa Ghifar. Seluruhnya Pak, boyongan.
pensiun jadi begal. Satu kaum tuh pensiun semua, Pak. Taubat nasuha. Karena 100% dari bangsa Ghifar masuk Islam. Hasil dakwahnya seorang Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, dibawa semuanya, mau laki, mau perempuan, mau tua, mau muda, anak-anak dibawa semua hijrah bareng-bareng ke Madinah. Bergabung dengan Rasulullah SAW. Tidak tanggung-tanggung. 100% bangsa Ghifar yang kerjaannya merampok masuk Islam plus Bani Aslam. Bani Aslam itu sama. Pekerjaannya juga ngerampok. Jadi suku yang sama, Ghifar dengan suku Aslam ini sama. Sama-sama pekerjaannya ngerampok, Pak. Separuh dari Bani Aslam masuk Islam, separuh. Belum semua, nanti semuanya ketika nanti di beberapa peristiwa selanjutnya. Sehingga kemudian Abu Dzar bawa iring-iringan dengan bangsa Ghifar dan Bani Aslam. Nabi ngelihat, ya Ghifar, ghafarallah. Wahai bangsa Ghifar, semoga Allah mengampuni kalian. Karena suku katanya mirip. Ghifar, ghafar, ghafara. Dari kata Rasul, ya Ghifari, ghafarallah. Hei bangsa Ghifar, semoga Allah mengampuni dosa-dosamu. Datang di belakangnya Bani Aslam. Kata Nabi, aslamallahu lakum. Semoga Allah menyelamatkan kalian. Karena kata aslam, selamat, sejahtera, berserah diri, tunduk, patuh. Sehingga Pak, itu didoain sama Rasulullah SAW. Pelajaran besar Pak. Ya Allah. Seringkali kita putus asa terkait dengan hidayah Allah itu. Orang yang kita lihat, dia banyak melakukan kemungkaran, kayaknya sulit hidayah masuk. Kata siapa? Ini bangsa Ghifar masuk Islam semua. Bahkan mereka punya banyak jasa. Bahkan Abu Dzar Al-Ghifari menjadi sahabat yang sangat dekat dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya kemudian selepas berhijrah, Abu Dzar bergabung di Madinah dan dia sudah mewakafkan dirinya untuk melayani Rasulullah SAW. Jadi memang dia berhijrah sudah nggak pengen apa-apa. Karena beliau orang yang sudah jadi zuhud, Pak. Yang tadinya ngerampok, sekarang orang yang zuhud. Cintanya akhirat. Saking cintanya dia kepada akhirat, dia memandang remeh tentang dunia. Jadi makanya begitu sampai di Madinah, dia sudah nggak pengen apa-apa. Dia pengen mengabdikan dirinya di sisi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia pengen belajar dari Rasulullah SAW. Maka banyak hadis-hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar. Banyak. Kenapa? Dia tinggalnya di Madinah. Dia menjadi salah satu di antara sekian banyak Ahlus Suffah. Ahlus Suffah itu orang yang tidurnya di Masjid Nabawi karena memang mereka nggak punya rumah satu, atau kedua, dia memang nggak mau tinggal bersama orang lain. Karena ada sahabat-sahabat yang mereka dipersaudarakan oleh Rasul, lalu tinggal di salah satu rumahnya. Nah mereka ini, salah satunya Abu Dzar, dipersaudarakan pun beliau lebih memilih untuk tinggalnya di Masjid Nabawi. Ya Allah, cepat sekali Isya. Bapak Ibu sekalian yang dirahmati Allah, Abu Dzar ini tumbuh menjadi orang yang sangat-sangat zuhud. Sehingga kemudian di detik-detik wafatnya beliau menyendiri ke daerah Robazah namanya. Kenapa menyendiri? Beliau tidak kuat melihat fenomena di zaman-zaman pada saat Bani Umayyah berkuasa, atau di saat zamannya Sayyidina Utsman, itu sudah berkuasa dan banyak
anak keturunan Bani Umayyah menjabat, banyak memperkaya diri, orangnya kaya-kaya, rumahnya bagus-bagus, pakaiannya mentereng-mentereng, dia tidak kuat. Kenapa? Karena prinsip hidup dia zuhud. Supaya dia tidak bermasalah dengan orang lain, dia tinggal di daerah terpencil namanya Robazah, dan beliau wafat di sana pada tahun 31 Hijriah. Wallahu a'lam bishawab. Demikian sedikit tentang Abu Dzar Al-Ghifari. Waktu dan tempat kembali ke Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.